Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasallallahu amruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida sekeluarga selaku pengasuh pondok pesantren Seperkaya Melari Benefida dan jajaran pengurus serta aduan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Al-Mu'arin Hama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fiil dari mata pelajaran I'rab dari kelas 11. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, di sini fiil sendiri itu berarti kata kerja yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, fiil mudhari, sama fiil amar. Nah, fiil madi sendiri itu adalah fiil kata kerja yang sudah atau lampau atau sudah dikerjakan yang kemasukan qad, yang qadnya itu berarti sungguh atau sungguh. Hukum fi'il madi tersendiri itu ialah mabni. Mabninya terbagi menjadi 3, mabni fathah, mabni dhamma, sama mabni sukun. Nah, mabni fathahnya itu adalah mabni yang tidak bertemu dengan wawu jamak dan tidak bertemu juga dengan dhamir rafa mutaharik. Contohnya seperti doroba, nasoro, fa'ala. Yang kedua, mabni dumah yang tidak bertemu dengan mabni domah yang bertemu dengan wawu jamak, hanya wawu jamak. Yang contohnya kayak nasoru, fa'alu, dorobu. Kalau misalnya mabni sukun itu adalah yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Contohnya kayak dorobna, habis itu nasorna, fa'alna, itu mabni sukun. Nah, selanjutnya itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang berarti kata kerja yang sedang atau akan dilakukan, yang kemasukan dengan huruf mudharaah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Nah, alifnya sendiri itu berarti saya, ya-nya itu berarti dia, nunnya berarti kami, dan ta-nya berarti kamu. Nah, fi'il mudhari ini juga kemasukan qad dan sin. Kalau misalnya kemasukan qad itu berarti kadang-kadang. Kalau misalnya kemasukan sin yang itu berarti akan. Hukum fi'il mudhari ini juga terbagi menjadi 3, i'rab rafa, nasab, dan jazm. Nah, kalau i'rab jazm itu apabila kemasukan amil jazm yang ada lam, lama, alam, dan alama. Nah, i'rab jazm juga ini tuh di harokati sukun, atau bisa juga karena membuang nun dan juga membuang huruf ilat. Nah, hukum mudhari ini juga sebelumnya adalah mu'rab atau berubah-ubah apabila kemasukan amil jazm dan amil nasab. Nah, amil nasab sendiri itu juga i'rab nasab sendiri juga berharokat fathah, yang kemasukan amil nasab sendiri yaitu an, lan, idan, kai, lam kai, dan hatta. Di situ ada kemasukan i'rab rafa yang berharokat dumah apabila sahihul akhir, atau kalau misalnya dia berupa af'alul khamsah itu tetap huruf tanda i'rab rafanya itu adalah nun. Selanjutnya itu adalah fi'il amar. Fi'il amar sendiri itu adalah kata perintah yang biasanya itu dibuat perintah. Kayak mirip seperti doa. Nah, bedanya kalau doa itu dari antara hamba ke Tuhan, habis itu ke murid ke guru, anak ke orang tua. Sedangkan kalau misalnya fi'il amr atau perintah tersebut itu dari Tuhan ke hamba-hambanya, guru ke muridnya, dan orang tua ke anaknya. Nah, cara membuat fi'il amr yaitu membentuk dari fi'il mudhari yang dibuang huruf mudharaahnya, dan apabila huruf setelah mudharaahnya itu berharokat itu tidak usah diberikan hamzah wasal, tapi tidak apabila huruf setelah
mudoranya itu dihapus itu adalah mati atau tidak bisa dibaca, maka ditambahkan hamzah wasol. Contohnya yadribu kan ada fi'il mudhari yang disukunkan karena hukumnya jazm menjadi yadrib, terus dibuang huruf mudhari'nya menjadi drib gitu. Karena nggak bisa dibaca, ditambahkan hamzah wasol, jadinya idrib. Nah, hukumnya fi'il amr sendiri itu adalah jazm selamanya, yang sukun, yang berharokat sukun dan dapat membuang huruf nun dan huruf ilat. Nah, kalau misalnya kalau misalnya sukun itu karena sohihul akhir, yang contohnya kayak idrib itu tadi. Karena huruf belakangnya itu tidak kemasukan huruf apapun atau disukun. Nah, kalau misalnya membuang huruf ilat dan nun itu contohnya kayak kalau huruf ilat itu kayak ro, ki, kalau misalnya nun itu kayak udkhulu gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.